satu. Iya, yang mana yang satu itu, Pak? Hakikatnya itu kalau Bapa dengan Firman itu kan satu. Tak kutanya lah. Iya. Kalaupun dengan perkataannya, kalaupun dengan perkataannya kan satu. Kalau tidak ada perkataannya Pak Lopo jadi Tak kutanya Tapi lah. Pak Hakikat. Richard, gimana sih? izin. Yang satu Tapi itu Pak, siapa? tapi Pak Richard, Bunda baca kok kalau di Bible tuh banyak Yesus itu sebagai utusan, loh. Sebagai perantara, Ini tentara Yesus Bapa. datang sebagai utusan, sebagai manusia untuk menyampaikan firman dari Bapaknya. Oh, utusan. Menyampaikan firman. Kalau menyampaikan benar itu Bapak Palopo. Iya, tugasnya dia Menyampaikan. sebagai utusan. Selain Tuhan, dia Oh, adalah sudah. Tuhan. Berarti Tapi Yesus bukan utusan firman. Tuhan. Ada juga yang sebut dia nabi. Pokoknya karena dia utusan kan, makanya Oke, udah sepakat kita ya, Bang King. Berarti Yesus adalah utusan Tuhan ya, betul? iya, dia menyampaikan firman dari sebagai utusan. Berarti bukan Tuhan ya? Salah itu. Tapi bukan Berarti bukan Tuhan, Tuhan. ya? Bukan utusan. Hakikatnya dia adalah Tuhan. Tadi Gimana utusan sih? Tuhan. Karena dia jadi manusia, dia menyampaikan Mantap, firman. Tapi hakikatnya dia adalah Tuhan karena dia adalah firman-Nya Bapa. Oke, berarti Yesus Bang. adalah utusan Tuhan merangkap Tuhan, betul? Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia dan menyampaikan firman. Loh, tadi Bang katanya King, utusan sebelum- Tuhan. Bang King, Gimana? sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus ini jadi apa? Yesus itu firman-Nya Bapa. Pada mulanya adalah firman, tuh jelas. Oke, berarti sebelum Yesus menjadi manusia dia ini firman. Firman. Oke, sebelum firman itu keluar, firman ini posisinya di mana? Bersama Bapa di surga. Sebelum Bersama Bapa di surga. Dia telah ada. Itu ada katakan. Sebelum dunia Oke, ini dia telah ada. berarti firman ini bersama Bapa yang ada di surga. Nah, Iya. pada saat firman ini ada di Bapa, ya kan? Apakah firman ini Tuhan? Ya firman itu Tuhan juga. Dia adalah Allah. Oke. Karena Oke, dia berarti Bapa, ketika Tuhan firman Bapa adalah ini satu. ada di dalamnya Bapa, berarti ada Tuhan di dalam Tuhan. Hakikatnya dia adalah Tuhan. Karena sama seperti kita nih. Saya lagi ngomong nih. Ya kan? Apa yang Anda dengar ini kan perkataan saya. Jadi seperti firman. Jadi itu melekat dalam diri saya. Apa yang saya Berarti katakan, berarti mewakili perkataan diri yang saya. keluar dari Bang King itu Bang King. Iya, Ah. apa yang Anda dengar ini itu kan dari saya. Kalau saya menghujat, saya memfitnah, yang Anda laporkan saya kan, bukan suara saya kan? Ini kenapa suara nggak ditangkap aja? Iya kan? Makanya, Iya. Iya. itu namanya salah berpikir. Firman itu kan adalah sifat loh, Membedakan. sifat Pak King. Nah. Firman itu sifat. Gini Bang King. Gini Bang King, saya sudah dapat poinnya. Bang King ini yang mengeluarkan suara atau suaranya? Ya, saya dong, saya yang kasih. Kalau saya diam nggak ada suara saya, gimana sih? Oke, berarti suara yang keluar dari mulutnya Bang King ini bukan Bang King sendiri kan? Itu dari kehendak saya. Kalau saya diam, saya ini kan bagaimana suara saya ada keluar kalau bukan dari saya. Jadi Enggak, itu maksudnya suara yang keluar dari mulutnya Bang King, apakah itu Bang King juga? ya iyalah. Kata-kata saya itu sebagai wakil saya. Apa yang saya katakan ya itulah saya. Seseorang itu dinilai dari perkataannya. Kalau dia Sudah masuk Bang Palopo. kasar, Oke. Sudah dekat ini, sudah dekat. Oke, berarti apa yang keluar dari Pak King adalah Pak King, betul? iya, apa yang Oke. saya keluar Oke, dari saya. sekarang gini. Saya- Pak King lagi kentut, Bang King Richard lagi kentut. Apakah Bang King Richard adalah kentut? Oh, beda lagi kalau itu kan angin yang keluar. Yang intelektual Karena kan seluruh bagian apa yang ada di dalam dirinya Bang King yang keluar itulah Bang King sendiri. Bang, kalau bikin Gimana ya? kalau bikin Konsisten lah. selama masa kentut angin
kan lain, kan ini perkataan. Perkataan itu Tapi itu sesuatu betul loh, Bangking itu ada kan dalam pikiran kita kan. suara Bangking itu kan sifat loh, sifat. Oke, contoh begini, Bangking bilang gini, King Bangking Richard, Kalau saya berak adalah saya. Waduh. iya konsekuensi. Kalian itu ada apa itu falasi berpikir yang salah. Oke, berarti tidak semua yang keluar dari Bangking adalah Bangking. Ya kalau saya beol apa itu saya? Gimana Oke, sih? itu kan ada bandanya. Nah sekarang Bangking Richard bilang gini, tut, apakah itu adalah Bangking Richard? Aduh bang, itu sesuatu itu yang sesuatu yang tidak berguna dalam tubuh itu masa mau disamakan bang? Enggak, ini Kalau saya- bersuara, bukan dari lumbur, bukan kentut ya. Kalau saya Bukan. bersuara itu masuk, itu kan kalam perkataan, setuju kan? Isa kan juga dikatakan kalam kan? Itu sama. Kalam apa? Kalam atau perkataan, yaitu apa yang saya katakan itulah diri saya. Begitu. Saya menghujat host yang dilapor, masa suara saya yang dilapor pasti saya lah yang dicari. Nah, kenapa Itu bukan suara yang ditangkap? dikatakan. Kenapa bukan suara yang ditangkap? Kenapa mau suara yang ditangkap? Itu makanya saya bilang, makanya saya bertanya, kenapa suara yang mau ditangkap kalau sumpah Anda memisahkan saya dengan suara saya? Berarti suara saya yang ditangkap dong. Iya dong. Gimana? Kan suara Bangking adalah Bangking Richard. Gimana sih? Pikir itu dikatakan. Aduh, Bang Balopo, kalau perkataan itu representasi dari diri saya. Seseorang menilai dari baik. apa yang dikatakan. Nah, sekarang gini. Kalau katanya menghujat. Oke. Sekarang Masa begini. kata-kata yang Hasil, dilapor, bukan itu, Bang. Hasil dari perkataan Bang Richard. Contoh, apa yang mau Bang Richard katakan? Saya ingin membuat kursi. Ya kan? Ini kan perkataan. Nah, lalu dibikinlah. Apakah King Richard adalah kursi? Oh tidak, itu hasil itu Bang. Itu ciptaan. Bagaimana dia kayak Yesus, bagaimana dia bisa menjadi Yesus kalau tidak dari perkataan? Yesus Ayo. itu bukan hasil ciptaan. Dia adalah logos. Kan dikatakan Yesus ada logos ya. Bagaimana Yesus itu bisa jadi? Oke, sekarang saya tanya Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini firman Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Bagaimana caranya supaya jadi manusia? Dia berfirman. Jadilah. Firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, betul. Lain lagi Yesus, tapi dia bukan ciptaan. Ya ingat, jadi adalah firman yang keluar. Bagaimana dari bukan ciptaan? Orang dia melalui proses. Macam mana Pak Richard ini? Dalam kandungannya Bunda Maria Itu 9 dia bulan proses. Segala yang berproses berarti Ya. itu adalah ciptaan. Itu rumusnya. Yesus bukan ciptaan, Bang. Nah, yang lain dong, yang intelek sedikit lah kalau Oke, bertanya, Bang. berarti Kalau- yang dilahirkan Bunda Maria ciptaan atau pencipta? Aduh, Bunda Maria itu kan manusia, Bang. Iya, Sama ciptaan, seperti betul? kita. Oke, ciptaan. Berarti iya, ciptaan Bang. melahirkan pencipta. Hah? Macam mana berpikir? Itu. Jadi itu ini inovasi berpikir nih jadinya kan jadinya. Gini Bang Palopo. Tunggu dulu, host, aku jawab. Enggak, saya ngomong sama Bang Palopo, Bang King. Saya ngomong sama Bang Palopo. Ah, Bang Palopo sepakat tidak kalau sesuatu yang keluar dari rahim manusia adalah ciptaan? Bang Palopo sepakat tidak? Ya sepakat lah. Oke, nah sekarang Bang Palopo tanyakan ke Bang King. Bagaimana? Begini, host. Kalau kita lahir dari rahim ibu kita itu berbeda dengan Yesus. Iya. Meminjam rahim seorang perawat. Ini sama dengan meminjam rahim. Tega Coba kali meminjam kamu pula, Bang. meminjam. Iya. Gantian dong. Gantian dong. Ya kan? Jadi gini, host. Kan yang Iya. melalui proses kelahiran seperti manusia melalui rahim. Tapi bukan hasil hubungan biologis, tapi rohnya Tuhan yang masuk di kandungan rahim manusia. Jadi istilahnya sederhana.
bapak meminjam rahim seorang perawan. Itu Udah balikin belum? Maria. Berarti proses kelahiran Yohanes sama seperti Yohanes ini lahir dari rahim Elizabeth. Jadi rahim Elizabeth ini dipinjam sama Yohanes gitu ya. Kalau Yohanes itu kan hasil hubungan biologis. Bukan Oh no, tidak, salah. Salah. Coba buka. Tidak. Coba. Salah. Kan Elizabeth. Salah. Kan mandul. Berarti Bangking belum baca. Benar, Belum baca. baca. Mandul, Iya. ya kan? Tapi karena kuasa Tuhan, Ingat, dia Elizabeth. dengan suaminya lahir Bangking. Yohanes. Tapi kalau Elizabeth. Iya Elizabeth. Gini. Dengar dulu. Kan Anda maksudkan? Elizabeth melahirkan bukan dari hasil hubungan biologis. Karena apa? Karena Elizabeth itu mandul. Iya kan mandul. Aduh, kamu Mandul. nggak tahu ceritanya. Aku Bukan tahu dong. lahir melalui proses biologis, tetapi melalui perantara Roh Kudus. Aku lebih paham, host. Aku tahu. Oh, sudah. Elizabeth itu Oke, mandul. kita masukkan dalil. Karena Kita masuk kuasa dalil. Tuhan akhirnya rahimnya dibuka. Iya kan, karena kuasa Tuhan rahimnya dibuka. Tapi tidak langsung begitu seperti proses kelahiran Yesus tanpa hubungan suami istri. Lalu udah mandul. Kalau si Elizabeth tetap berhubungan dengan Zakaria suaminya. Lalu udah mandul. Lahirlah Yohanes. Tetap walaupun dia mandul, Tuhan kasih anak. Nah, berhubungan dulu tapi dengan di suaminya. dalam ada enggak tertulis hasil berhubungan? Karena di situ ada suaminya Zakaria. Coba. Emang dia tahu? Disebutkan Bagaimana caranya dia tak bilang itu hasil berhubungan? Kalau Yesus jelas dikatakan Yusuf Itu tidak bisa dijadikan dasar kuat, Bangking. Tidak bisa dijadikan dalil kalau Yohanes Pembaptis ini lahir dari hasil hubungan. Iya. Kan selalu pakai logika. Selalu coba berpikir ya. Kan Ya, apa bedanya dengan Maria dengan Yusuf? Yusuf juga istrinya Maria. Host, dengar dulu. Mas. Sama. Dengar dulu. Masuk Bang Bolopo, kita fokus di sini Bang Bolopo. Enak ini. Iya. Maria sebagai istrimu, tapi jangan kamu sentuh. Itu sudah peringatan, jangan disentuh. Berarti Mana ada apa jangan katanya? disentuh? Jangan berhubungan. Di mana ditulis Ya, jangan itu disentuh? maksudnya. Ada ditulis di situ, jangan disentuh. Bangking, jangan nambah-nambahin firman Tuhan. Jangan ditambahin. Lukas cuma bilang begini, Maria itu tidak pernah disentuh. Lukas tahu dari mana? Nggak pernah disentuh. Emang pasang CCTV dia di rumahnya, kamarnya. Itu walaupun mulai lagi nih ngelawak nih. Enggak bang, yang Lukas berkata, kata Lukas kan begini, Maria itu selama dia bertunangan tidak pernah disentuh kan gitu, bukan Tuhan, itu yang berkata Lukas. Tapi ada dikatakan jangan disentuh, jangan ada perkataan Nggak ada, jangan disentuh ada mana ada. perkataan. Coba kamu cari, gampang kok kan tinggal buka Google, ada nggak malaikat berkata kepada Yusuf? Nggak ada. Dia tidak pernah disentuh. Ada, itulah kalian. Kok jangan Makanya disentuh? kalian nggak pernah, itulah hanya menafsir-nafsirkan. Kamu itu cuma cari ayat-ayat yang ini, tapi ayat yang itu aku tahu kok. Aku Nggak lebih Bangking, ada. saya pribadi sama Bang Bolopo sama Kang Dito sama yang lain tidak pernah menafsirkan, kami cukup membaca apa yang tertulis. Jadi sekarang gini, oke, jadi gini. Kalau sudah tertulis seperti itu, apa yang kita mau tafsir? Dengar gini, Alkitab itu sama dengan Al-Quran. Ada kata yang tertulis dan yang tidak tertulis, istilahnya tersirat. Ada kata-kata yang membutuhkan penafsiran seperti kata-kata alegoris, kiasan. Kalau di Islam kan disebut mutasabilihat ya, musabalihat. Apa sih istilahnya itu kata-kata kias? Kan sama, di Alkitab pun juga kata-kata alegoris. Kan gitu. Nah, ada kan kata mukam ya, secara harfiah, mukam. Coba carilah, saya paham belajar sedikit nih. Itu tertulis ya secara literasi dan tidak membutuhkan penafsiran. Itu kata-kata yang jelas. Ya kan? Tapi ada kata-kata ayat-ayat Alkitab dengan Al-Quran yang butuh penafsiran. Ya, itu mutasabalihat. Iya tahu aja itu Pak King, tahu. Iya, saya tahu kata-kata alegoris. Cuman yang membuat gantung Bang Bolopo, yang membuat gantung saya. Iya, yang membuat gantung saya Bang Bolopo ya, karena gini, Bang King tadi bilang
Iya, Bang King tadi bilang bahwa Yohanes Pembaptis ini itu melalui hasil hubungan biologis dari suaminya. Nah, Suami- sedangkan orang iya tuanya, kan? Elizabeth, dengan Elizabeth. Zakaria. iya, Zakaria. Hmm, Nah, ini kan Elizabeth kan mandul. suaminya Elizabeth siapa? Zakaria kan? Menurut kamu Zakaria. Nah, apakah ada dalil yang tertulis bahwa Yohanes Pembaptis ini lahir melalui proses biologis? itulah kan tadi kan gini, oke. Gini, Nah, Host itu ya. yang saya maksud Bang King. Ya, oke, Itu saya yang saya paham. maksud. Adakah di situ tertulis? Ingat ya, di Alkitab dengan Al-Quran itu mirip-mirip tentang penafsiran. Ada yang secara harfiah tertulis, ada yang tidak tertulis, itu namanya tersirat. Ada yang memakai alegoris atau kiasan atau perumpamaan. Tapi kita pakai logika saja dulu, nggak usah lah ini ya jauh-jauh lah, logika sederhana saja. Dikatakan bahwa Elizabeth itu mandul, tapi dia belum bercerai dengan suaminya. Dia punya suami, tapi dia mandul, belum punya anak. Ya kan? Tapi karena roh Tuhan yang turun ke dalam rahimnya, roh Tuhan yang membuka rahimnya Elizabeth, akhirnya dia bisa melahirkan. Dia jelas melahirkan di situ karena ada hubungan dari suami istri. Sedangkan Yesus jelas dikatakan, Maryam, Yusuf jangan kamu sentuh. Berarti jangan kamu apa-apain, karena roh Tuhan yang turun ke rahimnya itu ada roh dari Allah. Tidak ada di situ. Tidak Ini pakai ada. logika. Nggak usah. Kalau dibilang begitu ya, tidak dijelas, tidak sama lah proses kelahiran Yesus kalau begitu. Sejak kapan? Memangnya Bible ada penafsiran, ada tafsir gitu ya? Maksud saya gini loh Bang King. Mengatakan, Maksud saya gini loh, kamu kita jangan menggunakan sentuh istrimu. iya, Ya kita ada, pakai kan? akal sehat saja. Ini Bisa pakai enggak akal kita, logika. iya, maksudnya gini loh. Orang yang sudah divonis mandul walaupun dari hubungan biologis bisa enggak melahirkan? Kenapa? Ini kita menggunakan akal sehat. Orang yang sudah divonis Kita pakai mandul, logika ya. Saya senang nih Iya. pakai logika. Anda kan suka pakai nah, logika. yang sudah divonis mandul dan sudah divonis tidak bisa hamil melalui proses biologis, apakah bisa melahirkan? Kalau Tuhan membuka rahimnya, apa yang tidak mungkin bagi manusia? Tidak, bagi ini- Tuhan ini- mungkin. Gimana sih Tidak, kamu? ini di luar dari konsep ketuhanan. Kuasa Ini Tuhan. kita nggak melibatkan Tuhan. Kalau secara pikiran manusia, ya secara sains ya nggak bisa lah. Nah, Mana tidak bisa bisa. orang kalau tidak punya Tidak benih. bisa. Tapi Tetapi karena karena Tuhan berarti- memiliki mukjizat, ya kan? Ya, Diberikan itu mukjizat makanya. kepada Elizabeth. Yang di Nah, top Elizabeth melahirkan itu karena rahimnya Elizabeth kepenuh dengan Roh Kudus, bukan karena hubungan biologis. Iya, tapi kan ada hubungan. Masuk, Bang Palpo. Pun seumpama si Elizabeth ini, ya roh Tuhan saja langsung turun, pasti ada perkataan, kamu jangan disentuh, ya, atau Zakaria seperti malaikat kepada Yusuf, kamu jangan sentuh. Nah, itu sudah jelas. Ini tidak ada perkataan di situ. Berarti dia masih berhubungan dengan suaminya, makanya Tuhan buka sekarang tahu dari mana Pak King Richard dia pernah berhubungan suaminya? Emang dia ngomong? Iya, ini pakai logika saja, Pak Lopo. Loh. Kan Nah, di situ sekarang jelas begini. ayatnya, Yusuf kamu jangan Kita sentuh logika dia. aja. Karena roh Tuhan yang Yusuf itu sudah bertunangan di rahimnya. dengan Maria, kan gitu. Nah, proses pertunangan kan di situ diceritakan, ya kan? Tapi sebelum itu dia mau menceraikan. Nah, pertanyaan saya, ngapain dia mau cerai orang dia baru bertunangan? Gimana Pak Lopo? Waktu dia mau menceraikan Lalu Maria, ya, dia udah nikah belum? baca dong ayatnya supaya kita paham. Jangan ini Bang Pak Lopo, nanti salah penafsiran. Anda nggak Enggak. membaca ayatnya. Di situ kan Yusuf berkata dia mau menceraikan, kan gitu. Mau menceraikan Maria. Lalu firman Tuhan datang.
Jangan katanya kan, akhirnya tidak diceraikan. Nah pertanyaan saya, kenapa dia mau bercerai sementara dia baru bertunangan? Oh iya iya iya, saya paham perkataannya Bang Palopo ya. Kenapa dikatakan bercerai padahal dia belum kawin kan? Belum, baru bertunangan. Padahal baru bertunangan. Ah. Gini. Ini ada kebiasaan juga orang ini tergantung adat juga ya di Israel ya. Orang kalau sudah bertunangan tuh Bang Palopo ya, itu sudah kayak terikat begitu, sudah diikat. Seperti kita juga kalau pertunangan kalau di Kristen ya, itu belum menikah loh, keluarga sudah datang, sudah memberikan cincin loh. Jadi mereka sudah terikat ya, walaupun mereka belum menikah. Tapi kalau penafsiran orang yang Yahudi di sana, katanya kalau orang sudah bertunangan itu ya memang jelas sudah terikat dan tidak bisa lagi. Bukan bilang tidak bisa sih kalau memang akhirnya ditemukan sesuatu yang ganjil bisa berpisah, tapi dia istilahnya cerai, gitu Bang. Jadi dikatakan cerai. Ini karena beda. Hukum Yahudi, Ya, Bang itu. King Richard itu keras Bang. Bentar Bang. Jangankan hal seperti itu, menyentuh aja perempuan bukan mahrimnya itu, waduh, ngeri. Benar. Nah sekarang begini, masuk logika nggak? Dia belum bernikah, tapi sudah melerot-lerot loh, jalan kemana-mana, hamil gitu loh. Ini Ya, Ini Yahudi nggak boleh begitu. begini Bang Palopo, dia kan tadinya bertunangan nih ya, bertunangan itu berarti dia kalau di sana kan sudah terikat itu, ya, terikat dengan hukum. Seperti orang yang sudah menikah walaupun belum menikah, tapi belum boleh hamil, ya, belum bisa tidur bersama. Sedangkan Tuhan mau memakai si Maria ini, ya, memakai rahimnya untuk kedatangan seorang Kristus. Ya, Yesus ke dunia. Nah, kamu jangan ceraikan dulu, karena kalau kamu ceraikan terus dia hamil, apa kata-kata orang Yahudi nanti? Begitu Bang maksudnya. Jadi tetap kamu jangan ceraikan dia, tetap bersama dengan dia. Nanti seakan-akan seperti itu anak dari kamu. Kalau diceraikan sama Yusuf, berarti dia hamil di luar kandungan. Lahir Kok hamil di luar kandungan gimana? Luar nikah. Mana hamil di luar kandungan? Gimana sih kalau aduh, jadi gitu Bang ya. Makanya Tuhan melarang dia jangan diceraikan. Gitu, sudah ya. Nah, pertanyaan saya Bang, ini kan 9 bulan prosesnya. Ini kan 9 bulan, pasti sudah melendung dong itu barang, gitu loh. Sementara dia belum nikah. Iya, makanya di situ kan kalau di kalian kan Isa sendiri yang berkata kepada orang kan anak kecil ini untuk menutup aibnya kan ini sorry ya kalau saya salah menafsirkan ya. Kenapa pula kau lari ke Al-Quran? Kecil bisa menjelaskan ke orang gimana coba ayo bahwa dia Bukan benar-benar itu Bang, adalah waktu bukan dia akhir sabar dulu. Sabar dulu. Sedangkan Isa saja bisa meyakinkan orang loh. Coba, ayo. Saya nanya dulu, Bang. Sebelum lahir, Yesus sebelum lahir nih, udah menikah belum? Ya belum lah. Masih Makanya dikatakan dia anak haram. Dia bertunangan. Tidak ada yang katakan dia bertunangan. Dia anak haram. Ayo, gimana ayatnya? Ya, Oke, sekarang begini. Orang yang belum menikah, lalu sabar Bang. Sabar. Sebelum itu kan menurut versi Yahudi, Bang King. Iya, ini menurut versi Yahudi loh. Ya, bukan versi Kristen. Menurut Pak King, menurut Pak King, orang yang belum menikah terus melahirkan itu anaknya anak haram atau bukan? Ya anak haram lah, gimana sih? Nah, sudah. Tidak apa? Berarti Yesus itu anak haram. Makanya Al-Quran datang meluruskan itu. Mana anak haram? Ayo tunjukin di Alkitab Yesus anak haram. Ada nggak? Nah, bukan Bang King, ini bukan menurut Alkitab. Tapi ini menurut versi Yahudi.
Bang. Tidak, ini Mana kitabnya gini orang Bangking, Bangking. Yahudi katakan Yesus anak haram? Nggak ada kitab. Mana coba kitab tanah buka? Dijelaskan ada nggak di situ? Oh. Yesus. Malahan kitab Waduh. Bukan kitab tanah, bukan kitab tanah, itu merujuk ke penafsirannya. Ah, itu menurut host aja, tidak ada kok dikatakan di situ. bahwa- Bukan penafsiran. Ya, di Bukan Alkitab, Bang. menurut saya. Sedangkan gini loh, Bangking. Yesus dikatakan di penafsirannya Yahudi, kitab tafsirnya Yahudi. Hmm. Yahudi kan punya kitab tafsir. Nah, kitab tafsirannya Yahudi Yang mana? itu Yesus itu masuk di bagaimana Bang Palu kok masuk di neraka? Bagaimana? Gimana itu? Iya, dibakar Tunjukin dong, kita kan dicelupin pakai di Google tinja. sekarang nih. Tunjukin Iya, yang mana? tinja yang panas di Talmud. Betul, di Talmud. Yang Di panas, Talmud. di Talmud. Buka dong, buka di Google di mana. Aduh, Sedangkan di lawan Alkitab lagi. itu, aku kasih tahu ya, host ya, tidak ada disembunyikan. Bukan di kok. Alkitab, Bangking. Bangking, Iya, bukan di Bible. Alkitab. Tahu. Astaga. Aku Bukan cuma di kasih tahu, Bible. Bang. Bible itu tidak meyakini Talmud. Tidak, Kristen tidak dulu. meyakini Talmud. Talmud Kasih itu tahu, masih pemilik ada Yahudi. dijelaskan juga di Alkitab. Sedangkan Nabi Daud saja ya dikatakan ya seorang raja, seorang nabi, dikatakan bahwa Nabi Daud tuh mengambil istri orang. Dijelasin juga di situ. Hamil istri orang, baru anaknya menjadi raja, ya, dan raja terbesar yang menggantikan dia. Tahu siapa dia? Nabi Sulaiman atau Salomo. Coba dijelasin. Tidak ada yang disembunyikan di Alkitab. Nggak ada. Kalau memang kejadian seperti ini disampaikan seperti juga pasti dikatakan bahwa Yesus itu anak haram menurut orang Yahudi, pasti disampaikan di kitab itu, ditulis juga, ya kan? Gitu, Oh, Bang. tidak semua. Mana tidak semua dijelasin, termasuk Nabi Lut dengan anaknya dijelasin. Bangking, Bagaimana dia Bangking. memperoleh keturunan dari Kalau tafsirannya Yahudi yang ada di kitab Talmud ditulis dalam Bible, kalau jemaat baca itu apa yang terjadi? Aduh Bang, itu kasih tahu ya. Itu kan cuma dikatakan anak haram saja. Iya kan? Kecil itu. Ya Nabi itu kan tahu, menurut tafsirannya siapa Yahudi. mengambil Sama istri seperti orang. yang tertulis di kitab Talmud. Bang, kasih tahu kalau cuma dikatakan haram saja kecil kok. Nabi Daud kalau mau disembunyikan, tidak ada itu kisah dia ambil istri orang baru. Nah ini anaknya masuk Bang Palu, sekarang masuk. keturunan Yesus loh, itu Memang Sulaiman Salomo. Memang di Bible itu semua aib Nabi, aib para utusan Tuhan dibongkar. Makanya saya unik gitu loh. Benar. Aneh itu Alkitab Bible. itu dibuka semua. Jangan sabar Pak, sabar Dibuka, Bang Bang Palopo, dibuka Kita semua. saja manusia Sabar, biasa Pak King, gantian membuka ngomongnya. aibnya orang itu dosa. Membuka aib orang gitu loh. Bagaimana seorang nabi, utusan Tuhan, aibnya dikisahkan seperti itu. Oke. Aku jawab ya. Fitnah itu Pak, fitnah. Oke. Tidaklah mungkin Tuhan memilih utusannya kalau dia berbuat begitu, pastilah ada teguran. Jangan kayak seperti Rasulullah ketika beberapa kisah lah gitu loh. Sampai wahyu tidak turun karena tidak mengucapkan insya Allah, ditegur oleh Allah. Bayangkan itu. Apalagi utusan yang lain dibongkar aib begitu. Jangankan Nabi Pak, Aku dapat poinnya. aib Bang King Richard saja saya tulis Ya. di koran. Bayangkan bagaimana sakitnya Pak. Ini fitnah. Oke. Gitu loh. Aku dapat poinnya Bang Palopo. Oke. Harus Aku logis paham, gitu. Iya, Islam tapi yang di Talmud itu, Bang King, yang di Talmud yang tertulis di kitabnya Yahudi, kitab Talmud, saya pribadi itu tidak percaya. Yesus yang dikatakan anak haram, itu saya tidak percaya. Yesus itu dilempar ke tinja yang panas, itu saya tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus itu orang baik. Dikonfirmasilah di dalam Al-Quran. Oke, Host. Aku Semua dapat fitnahan Yahudi tentang Gini. Yesus, bukan Kristen. Ini di luar dari konteks Kristen ya Pak King ya. Iya, Di luar oke, dari konteks paham. Kristen. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Semua fitnahan Judaism, kalangan Yahudi terhadap Yesus, itu semua dibantah di dalam Al-Quran. Ya. Ini nggak ada hubungannya dengan Kristen ini. Ini tentang Yahudi dulu ya, kasih tahu ya. Yahudi kan memang nggak menerima Yesus, Bang. Dia tidak mengaku Yesus itu sebagai Mesias. Tidak ada masalah.
Tapi aku tadi minta juga ditampilkan di mana dong datanya Talmud bahwa Yesus dikatakan seperti itu. Kalaupun itu ada, ya kan, ya Sabar jelas dulu, buka dulu. menerima Yesus. Tapi kalau di Alkitab, sebentar Bang Palopo, kalau di Alkitab ya semua terbuka. Kami menghargai di Al-Quran dilarang membuka aib. Membuka aib suami, membuka aib istri, itu kan nggak boleh. Tapi kalau bicara kitab suci, ya itu semua dijelaskan. Ya, tentang aibnya, apa yang dilakukan, semua itu dikasih tahu. Supaya apa? Supaya apa? Kenapa itu disampaikan? Supaya kita belajar dari situ. Bahwa Nabi Daud pernah melakukan kesalahan besar. Ya, mengambil istrinya orang dan anak dari hasil selingkuhnya itu menjadi raja besar yang menggantikannya itu Raja Sulaiman atau Raja Salomo. Ya, nah itu jelaskan. Nabi Lut ya untuk mendapatkan keturunannya saat itu karena tidak ada lagi laki-laki pada saat itu, akhirnya anaknya ya tidur dengan Nabi Lut. Ya kan, itu dijelaskan dan itu keturunannya Yesus. Dijelaskan keturunannya Yesus loh. Coba buka silsilah Yesus. Disebut di situ Nabi Daud, Nabi Salomo. Mana ada Yesus punya silsilah, Pak King? Silsilahnya, maksud saya silsilahnya. Coba kamu buka silsilah Yesus di Matius. Markus. Dijelaskan di situ loh kenapa Tuhan mengambil keturunan bukan dari istrinya malahan. Bukan dari istrinya Nabi Daud ya, tapi dia Berarti mengambil Yesus keturunan bukan dari Roh Kudus. Kalau ada keturunan macam mana Tuhan punya keturunan? Silsilah, benar. Idul, pakai Benar, data, maksud pakai silsilah. data, buka data, coba. Buka data. Silsilah Yesus, coba disebut nggak di situ? Disebutkan di situ Daud. Oke lah silsilah. Berarti itu Yesus Coba. bukan dari Roh Kudus ya, karena ada silsilah darah dengan bapaknya. Silsilah Yesus, coba buka silsilah Yesus di situ. Bapaknya Ada Yesus Nabi siapa? Ada Daud, ada Salomo kan di situ, bukan Sulaiman ya, Salomo. Nah, terakhirnya siapa? Silsilah Yusuf. Yesus. Coba. Nah, Yusuf. Iya Yusuf. Yusuf Itu ada hubungan dijelasin. dengan Daud. Berarti Yusuf ada hubungan darah nggak dengan Yesus? Gini. Kita lagi mulai macet. ya. Oke, saya jawab ya. Macet. Lalu kan Ada menurut Lukas, menurut macet. Lukas. Aku mau jelasin gimana sih? Tidak macet, tidak ada kata macet. Selama King Richard masih di atas ya. Oke. Tidak ada macet ya. Jadi aku Ingat, jelasin. ingat Oke, pertanyaan Bang King, kita fokus di sini ya. Kita fokus di sini ya. Ingat. Kita fokus di sini. Ada tidak hubungan darah, hubungan darah Yusuf dengan Yesus. Silakan. Ya, oke ya, udah ya. Satu-satu ya. Selalu kan kalian bertanya, mana hubungan darah Yesus dengan Yusuf? Karena di situ yang diambil kan dari sisi bapaknya Yusuf ya. Tapi kalau dari sisi perempuan ya, memang Maria juga keturunan Daud ya. Kalau dihitung juga. Tapi yang diambil di sini Yesusnya. Paham nggak istilah patriarki? Paham ya, patriarki ya? Karena laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Silsilah keturunan itu ya di mana-mana, di Islam juga begitu. Di Islam juga pasti. Selalu yang diambil itu laki-laki, anak laki-laki, bukan perempuan. Itu dari Yudaism. Patriarki itu dari Yudaism. Di Islam juga Bang King. patriarki, di Islam juga. Iya. Cuma di Islam Iya, ada yang diambil itu dari keturunan bapak. laki-laki. Kita juga Indonesia kita. Iya, juga bapak kan laki-laki. Nah, seperti host nih. Host Anda kan di Manado. Jangan-jangan Yesus ini anaknya Yusuf loh. Dengar dulu dong, dengar dulu aku jelasin. Dengar dulu ya. Jadi, Betul patriarki itu, Pak Lopo. anak laki-laki. Kalau ada garis kayak gitu keturunan berarti anak Yusuf dong. Enggak, ini Bunda Vera, ini saya bisa tarik. Makanya aku mau Ini jelasin. saya bisa tarik tentang masalah Mesias. Mesias ini harus ada garis keturunan dari keturunan Daud. Host, dengar dulu. Oke, aku jawab nih. Paham ya? Aman. Nanti kita bedah satu-satu. Ganti-gantian aja. Bata di Yokim nanti bata dia. Ekonya. Keluarga kan? Betul Ya kan? yakin. Nah, Ya konya nggak apa-apa. Kita mainkan alurnya aja dulu. dengar dulu, di Batak juga begitu, ya. Sinaga, Simbolon, ya, semua itu memakai dari laki-laki, bukan dari perempuan, ya kan? Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa si Yusuf ini tidak ada hubungan biologis,
Tapi menurut hukum orang Yahudi saat itu ya di Israel ya, dan itu terjadi sekarang juga. Seseorang yang kan jadinya Yusuf itu kan anak angkatnya dari Yusuf, ya kan? Secara perkawinan ya, mereka walaupun mereka tidak ada hubungan biologis, tapi secara hukum negara aturan adat, ya, anaknya. Itu Wah, bisa. Mana bisa? Aneh-aneh aja nih Bangking ini. Aduh, kamu nggak pernah. Mana bisa hukum Yahudi tidak ada keturunan darah bisa masuk silsilah. Aneh. Anak tetap dianggap sebagai anak, walaupun itu anak angkat, tidak ada hubungan darah. Tetap, makanya itu yang dikatakan Yusuf itu adalah tetap dari garis keturunan Yusuf. Begitu Bang, coba kamu belajar sejarah lah, ya kan? Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Dari laki-laki, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kalau dia sebagai tidak anak bisa angkat, ada garis keturunannya kalau bagi kita ngarang ini. Di Yahudi itu Pak, tradisinya itu tidak bisa ada garis keturunannya kalau tidak ada hubungan darah. Macam mana Pak Iya, kita harus nggak baca aja? harus dari Bapak. Harus dari Bapak. Sekarang gini, Bang King. benar, Bang King, ada enggak Bible? Harus Bang King, ada enggak Bible? hubungan darah. Gini, Bang Palopo. Itu kan masuk keturunannya. Tunggu tuh, Bang King, tunggu dulu Bang King. Pakai Bang Palopo, coba buka. gantian dong ngomongnya. Bun, tunggu dulu Bun. Bang Palopo, coba buka Yeremia 33 nomor 17. Udah mulai nih. Enggak apa-apa. Kita santai nih Bang King, kita santai. Yeremia 33 nomor 17. Bang King kalau mau buka juga silakan. Apa? Yeremia 33 nomor 17. Teman-teman dicatat dalilnya ya. Yeremia 33 nomor 17. Saya sambil makan kacang hijau ini. Masuk bunda, tapi itu ngomongnya gantian gitu loh, merocos saja gantian. Tadi Yekonya yeyo. Ini nanti kita urut tapi dasarnya di sini dulu. Jadi diskusi kita ini malam sama Bang King teman-teman, kita bangun dulu dasarnya. Ya kan, dasarnya ini di awal dulu. Sebenarnya Yesus ini dari keturunan siapa? Kalau kita urut ke atas, kita dari atas dulu kita urut. Ya kan, di sini bukan teologi, di sini tidak ada istilah Yesus Tuhan, tidak ada. Di sini kita bahas masalah keturunan. Di luar dari konsep keturunan itu, kita tidak bahas itu. Yeremia 33 nomor 17. Yeremia 33:17. Betul. Tampilkan. Ini Bang King ini belum pernah buka ini. Tampilkan Bang. Nggak ada dibuka di gereja. Tidak ada. 33:17. Betul, Yeremia 33:17. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan Israel. Ini masalahnya di sini. Tunjukkan mana? Yeremia 33:17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Paham? Sebentar. 33:17. Ya, Yeremia 33:17. Mati nih barang di sini. Sebab keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban. Pertanyaannya apa nih? Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan. Ya, maksudnya apa pertanyaannya? Oh, belum paham juga. Maksudnya tidak terputus. Tampilkan dong, Mas. Iya. Tampilkan. Mau dipaksakan jadi Mesias. Tampilkan. Masa itu ndak mengerti Bang King. Ini Bang King ndak mengerti atau pura-pura nggak mengerti? Agak lain ku tengok Bang. Ya, beginilah firman Tuhan.
keturunan Daud tidak akan Cari terputus. alasan Tidak ngeles. akan terputus maksudnya apa? Tidak akan terputus. Jadi tidak terputus ya. Jadi tetap akan terus ya. Ya. Duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Salahnya apanya yang di sini yang pertanyaan? Duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Keturunan Daud yaitu seperti Daud. Salomo kan raja itu. Nah, Bang Palopo, kita pertahankan seperti ini, model seperti ini kita pertahankan. Ayo. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Nah, Pertanyaannya. kita runut ke bawah. Runut gimana? Apakah Yesus ini berasal dari keturunan Daud? Ngomong lah. Nah, terus Macet. kan dikatakan keturunan Daud. Silsilah Yesus kan keturunan Daud di situ, coba. Kan dari si Firman. Kata Bapak dari Firman, mana pecah pula dari Daud. Itu kan diambil, kan manusia istilahnya kan keturunan Daud itu kan dari Maria, dari Yusuf. Ya kan? Nah, semacam istilah inilah Bang Palopo, bahwa adalah keturunan raja-raja orang Yahudi. Kita buka Lukas 3 nomor 23. Sebentar, Lukas Bang. 3 nomor Maksudnya 23. Dia adalah keturunan bangsawan. Istilah ininya lah, bahasa kita lah. Iya. Begitu. Lukas 3 nomor 23. Kamu Ini jangan kita runut ini, kita runut. Satu aja belum selesai. Aduh, berarti tadi udah selesai ya. Ini kita runut. Gimana sih? Oh, keturunan Kita berikan compare. dari mana Yesusnya? Keturunan Israel, Daud tidak akan terputus. Tidak ada salahnya. Silsilah Yesus. Coba bukalah. Nah, ini Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Anggapan orang. Menurut anggapan. Ke atas dong. Ke bawah lagi, ke bawah. Ayo, ke bawah terus. Ke bawah. Jangan sepotong-potong. Inilah kami menafsirkan Alkitab sepotong-sepotong. Terusin ke bawah. Saya tidak menafsirkan, Bang King. Saya tidak menafsirkan. Gimana Iya, sih? saya tidak menafsirkan. Ini kok anggapan? Terus Ini ke kok bawah. anggapan? Pasti ketemu Daud. Gitu. Jangan dipotong-potong. Ini kok anggapan? Ya terus. Dan yang disebutkan tadi Bang King itu bukan patriarki, tapi patrilineal. Bukan patriarki. Coba baca sampai ke bawah, Bang. Nah, Yesus kan ada juga ini. tapi anggaplah, di Lukas. Bang Palopo, tapi anggaplah. Iya, tunggu dulu Bang King, saya ngomong sama Bang Palopo. Tapi anggaplah kita menganggap bahwa Yesus ini itu dianggap bahwa dia keturunan dari anak Yusuf sesuai dengan Lukas 3 kan, menurut hukum patrilineal kan gitu. Nah, tetapi terkait masalah silsilah Yeshua atau Yesus ini ada persoalannya. Nah, kenapa? Karena persoalannya di sini. Kalau kita lihat di dalil di mana lagi tuh? Tunggu saya ingat-ingat dulu. Ini host, jangan dipotong-potong lah kalau kasih data. Kasih Sebenarnya kalau menurut Macetnya nanti di sini nih. Macetnya di sini nanti. Aduh. Coba Bang Palopo minta tolong kita buka 1 Tawarik nomor 22. tapi Bunda lagi nih. sebenarnya kalau menurut Bunda Yesus ini bukan matrilineal, betul nggak? Tidak. Ini Iya. patriarki. Tidak, kalau patrilineal itu selalu Bun, yang diambil. kalau patrilineal itu dia diambil dari keturunan bapak. Iya, Nah, sedangkan betul. Dari Bapak. Sedangkan Dari di Lukas Bapak. 3:20 sedangkan Lukas 3 nomor 23 tadi itu diambil dari keturunannya Yusuf, ditarik di situ. Ditarik Dipaksa. di situ dia. Dipaksa di situ. Iya, berarti dari Bapak dipaksa di situ kan? Dipaksa. Tapi sebenarnya Dipaksa. kalau melihat cerita katanya dari Pak 1 Tawarik 22 dari Firman nomor dari Firman, 9. berarti harusnya keturunannya cuma Satu Maria Tawarik. aja. Matrilineal. 22 nomor 9. Kok 1 Tawarik? Tunggu. 1 Tawarik 22 nomor 9.
ini goyang kok ini kurasi nih. Kayak Tetap bayar semuanya. Sesungguhnya, ini kan betul 9:10. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. sabar. Aduh, ya. Lanjut. Iya, baca Maki. Aduh. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkannya tata kerajaan atas Israel sampai selama-lamanya. Salalalala, atas nama Salomo. Oke ya. Sampai selama-lamanya. Aku jawab ya. Bukan dari Daud. Jadi dengar aku jawab. Dengar dari Daud dulu, baru Salomo jatuh ke anaknya. Bos, bapaknya Salomo kan Daud. Betul nggak? Kalian nggak paham? Jadi bapaknya Salomo kan adalah Daud. Turun ke anaknya. Sudah paham ya? Turun ke anaknya. Terus apa pertanyaannya di situ? Ini siapa? Nah, Salomo anaknya Daud. Di bawah Salomo siapa? Di bawahnya Salomo, coba di situ baca terus ke bawahnya. Macet sampai di Baca ke Salomo. bawahnya dong. Ya, Sudah mentok di situ di Salomo. Sudah mentok. Mau dibaca di bawah sudah Untuk tidak ada aja lagi. ya. Mentok. Selama-lamanya itu Salomo, Dengar, Mentok di selama-lamanya. Salomo. Oke. Bangking, mentok di Dengar, Salomo. dengar dulu aku ngomong, ya kan? Iya. Dengar Dengar kok ya, ini. gantian ya. Aku menanggapi ya. Ini pertanyaanmu ya. Mentok di Salomo ya. Dan kenapa dikatakan selama-lamanya? Betul? Ya kan? Nah, jadi di situ Tuhan memberkati Raja Salomo, Raja Sulaiman setelah setelah Raja Daud ya. Tapi ternyata Raja Salomo yang harusnya yang menggantikan dan jadi raja, dia jatuh dalam dosa Fitnah lagi. Mana dalilnya? Enggak, Mana dalilnya? dia jatuh dalam dosa berhala. Jadi istrinya kan di situ banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Istrinya kan urusan dengar. Jadi dia akhirnya Data aku ini ngeri loh. Data aku ini ngeri. Nggak pernah dibahas ini. Dengar, itu jelas di situ. Kamu baca, jangan sepotong-potong. Bisa nggak sih? Begini, Bisa nggak kalau sih, kamu harus Bangking? baca Jangan terus ke bawah, difitnah jangan semua nabi sepotong-potong. itu loh. Jangan Salomo juga difitnah jatuh loh. dalam dosa penyembahan berhala karena Jatuh semua orang istri-istrinya. dosa. Ya ampun. Gitu, kamu nggak paham. Dia tuh orang dia tuh jatuh dalam jatuh dosa. dalam dosa juga di Bang Palopo. Semua orang yang nggak berdosa, semua orang berdosa. Bang Palopo. Berdosa. Gini, Iya, Bang King, saya ngomong gimana? Ayo, cerita saya ngomong sama Bang Palopo dulu, Bang King. Coba ceritakan Saya dulu. ngomong sama Bang Palopo. Gimana? Ayo, gantian. Nah, dengan seperti ini bisa dikatakan persyaratan Yesus ini dikatakan anak Daud, yang dikatakan Yesus ini adalah Mesias, itu tidak sesuai gagal. lagi. Kenapa? Karena Yesus ini keturunan Nathan, anak Daud yang lain. Datanya di mana? Lukas 3 nomor 31. Keturunan Nathan, Daud ini punya anak Nathan. Ada juga anaknya namanya Salomo. Sedangkan Salomo dan Nathan ini saudara.
dirunut ke bawah, ternyata yang dikatakan sebagai Mesias yang asli yaitu dari keturunan Salomo, bukan dari keturunan Nathan, sesuai dengan dalil yang di 1 Tawarik 22 sama Yeremia tadi. Ini dalil, bukan asumsi Bang King. Itu, ini dalil di Lukas 3 nomor 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Anak Daud. Nah, tidak sampai di situ. Tidak semua keturunan Salomo bisa jadi Mesias. Karena apa? Karena keturunan Salomo yang bisa jadi Mesias itu harus dari Yekonya atau Yoyakim. Di mana Raja Yehuda yang dicopot jabatannya sama raja siapa lah itu? Nebukadnezar. Itu. Nah, di mana datanya? Di Yeremia 22 nomor 24. Kita baca. Kita kaji. Demi aku Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku. Namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan-tangan orang yang engkau takuti. Ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, ke dalam tangan orang Kasdim. Nah, ini saya baca dulu sampai habis. Nomor 26. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu, di sanalah kamu akan mati. Nah, dari silsilah ini yang saya baca tadi, Bang King, silsilah dari Matius, di mana Yesus ini adalah keturunan Yekonya. Nah, tapi kita lihat di Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Nah, Yesus ini berasal dari keturunan Yekonya, maka berdasarkan perkataan Nabi Yeremia tidak dapat menjadi seorang Mesias. Itu kalau diskusi, Bang King. Ya, oke. Gantian dong, gantian. Ayo, aku berbesar ya. Ayo, kalau mau diskusi, ayo berbesar dong. Gantian. Udah ini. Gantian. Oke. Masuk, Bapak Lobo. Kalau mau diskusi yang adil ya. Sekarang ya. Udah putus di Sudah kapan sih nggak adil, Bang King? Bubar di Ekonya. Iya. Udah berserak. Dengar ya. Dengar ini Isai. Dengar dulu, dengar gantian. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan siapa? Salomo. Dari mana? Dari istri Uria. Dari istri ini. Istri apa? Istri selingkuhan. Ya. Nah, Uria lahirlah Salomo nih, ya kan? Jelas kan? Ya. Kemudian Salomo memperanakan Rehabeam terus dan sampai Eliezer, kemudian Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, ya, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke? Gimana? Ayo. Yang diambil itu keturunan dari Salomo. Cepet banget, lompat langsung ke Yusuf. Bla. Iya kan? Jatuh ke Yusuf. Iya kan? Jelas tadi. Itulah yang saya bilang tadi, Bang Palopo. Tidak semua yang dari keturunan Daud. Kalau kita tarik ke bawah, di antara keturunan Salomo dan Nathan, ini kan Salomo dan Nathan kan ini beda dia. Kamu nggak beda jalur dia. Ini silsilah Yesus Kristus nih, tuh. Ini yang aku bacain tadi. Kamu mau bantah dari mana? Itulah yang saya bilang tadi, Bang King, Matius 1 nomor 11. Salomo. Ayo. Iya, yang saya maksud tadi itu tadi. Sampai keturunan, tuh nih ya. Maria, Yusuf suami Maria, tuh. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Dusta apa lagi yang kau sangka? Iya, Nah, pertanyaannya gini, Bang King.
Pertanyaannya gini, di Matius 1 nomor 11 itu kalau kita runut ke atas itu asalnya dari keturunan Salomo atau keturunan dari Nathan? Nathan. Turunan Salomo. Nathan. Salah. Data sendiri diinikan. Ampun. Sudah dibacakan tadi. Salomo itu nomor 7. King Richard Daud cuma diterangkan Palopo tidak masuk di akalnya kalau Bukan Palopo tidak yang kayak masuk, gini. kau mau membaca Bible. Ini data loh, Jerry. Diam dulu lah. Mana tahu kau ini? King Richard percuma dibantah dengan Palopo. Iya, makanya nggak masuk dia. Dia berpikirnya kacau. Nah, jadi Kita urut bisa. aja dulu. Kita urut aja dulu. Iya. Pak. Berkaca. Nah, coba Mambalopo, coba Kita Bang dari Mambalopo. Amon aja. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya ya. Ya dari situ aja, nggak usah jauh-jauh. Coba Bang. tunjukkan Membongkar buktinya dia di nanti. mana. Kamu jangan asal Nah, ini. ngomong. Saya pakai bukti loh. Matius ya. Matius ya. Aduh. Matius 1. Jangan dulu di Matius dulu. Di sini Bukan aja nih. Satu. 11. Tarik dari sini aja nih. Nah ini Matius 1 nomor 11 Bang Mambalopo. Sudah betul itu. Coba turun. Kemudian sampai ke Daud dulu. Sampai ke Daud. Tunggu di sini dulu. Nanti tersangkutnya di sini. Oh, jangan kemana-mana. Mana Yosia. Yosia memperanakan Yekonya. Nah ini nih. Ya kan? Udah? Ini Yosia siapa? Tunggu dulu. Kamu itu ambil dari mana ini? 11. Matius 1:11. Ya ampun. Sama Matius 1, tidak lari-lari kita. Terus langsung terus ke bawah. Di sini aja dulu, nanti nggak usah ke bawah. Di sini nyangkutnya nanti bareng ini. Ya, ke 11 ya. Tunggu dulu aku lihat nih. Hizkia memperanakan Manasye memperanakan Amon memperanakan Yosia. Terus Yosia memperanakan Yekonya. Yekonya ya, catat ya. Ya, Catat terus, ini ya. Terus Oke, tadi di Lukas berapa silsilahnya tadi? Matius. Ini tetap Matius terus ke bawah ini. Ini tadi yang saya tampilkan ini. Iya, nanti gue tahu ini di sini nanti yang terputarnya di sini. Langsung terus ke bawah sampai ke bawah tadi. Ini dulu, ini dicatat dulu ya, Enggak, ini terus ke bawah Bang. Iya, Yosia memperanakan Yekonya, ya kan? Ini kan dari Amon memperanakan Yosia kan gitu. Ya, terus. Nah, kita mau di sini dulu kita bedah ini, nanti baru bawa ke bawah. Oh kenapa? Itu satu pasal itu. Nggak Kenapa? paham dia ini. Jangan diputus-putus dong. Oke, selain di Matius di mana lagi ada silsilah Yesus? Udah itu aja dulu. Kamu dari mana ini? Ini aku jelas loh, ini aku punya. Kenapa kamu berbeda? Kok berbeda? Ini dulu, coba kamu sampai ke bawah tadi. Coba. Tadi. Kau baca di mana? Aku di Matius, kau di Lukas. Terus ke Macam bawah. mana? Yang tadi 11 Yosia. Aku pakai layarku deh. Aku pakai. Dosa karena Palopo cuma mau Udah, yang penting Yesus Tuhan. Diam dulu, yang penting Yesus Tuhan. Matius 1 nomor 11. Kamu cuma pakai Matius 1 ini. nomor 11. Nih. Coba baca, Bang King. Besar dulu saya punya. Saya pakai Alkitab langsung loh. Nggak baca. Nggak jelas. Baca dari 10. Enggak baca. Bang King baca di situ, nanti dicocokkan di Bang Mambalopo. Ayo. Dia nggak jelas dengan Palopo itu. Diperbesar coba. dulu saya punya. 11 nih ya. Coba baca. Ini kita cocokkan di layar. Dikarenakan Yekonya dan saudaranya pada waktu pembuangan. Tunggu ya, aku buka ya. 11 ya. Tunggu nih ya, Yosia. Ini saya punya nih. Saya punya ini ya kan ya, ke bawah kan? Yosia ya. Nah, terus Baca.
Ya jelas di situ Yosia. Bentar. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah, sama atau tidak? Sama, sesudah pembuangan ke Babel, terus ke bawah. Iya, kita di sini aja dulu bedah ini. Hezkia memperanakan Manase memperanakan Amon memperanakan Yosia. Kenapa? Baru Seperti Yosia siapa memperanakan ini? Yekonya. Aduh ampun, ini satu pasal ini kenapa dirubah-rubah? Enggak dirubah, Pak. Enggak dirubah. Terusin Nah, aja ke bawah ini, kayak aku punya di iya, bawah ini. aduh, nantilah kita ke sini dulu. Enggak paham dulu. Ini maksudnya apa nih, Bang Palopo? Ini sudah catat belum ini Yosia memperanakan Yekonya? Sudah jelas di Sudah. situ dibaca. Oke. Selain di Matius, di mana lagi ada silsilah Yesus? Kenapa? Selain di Matius, di mana lagi ada silsilah Yesus? Kita bicara dulu, Matius dulu kita selesaikan, nggak usah kemana-mana. Iya, sudah selesai nih Pak, sudah ketemu sudah. Sampai ke bawah sih. Sudah tuh sampai Yesus tuh. Yusuf menamakan dia Yesus, sudah. Sudah selesai ya. Nah ini tetapi Selesai ya. tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan kan gitu. Nah, Oke, oke, ya, sekarang selesai ya. di mana lagi ada silsilah Yesus? Ya kamu carilah, ini yang kita bahas ini Matius dulu. Oke, ada nggak di Lukas? Bukalah di Lukas di mana? Padahal tadi saya sudah baca, Bang Palopo, saya sudah baca tadi. Itu gimana? Saya mengambilnya dari Matius ini, jelas dari Salomo. Coba buka di Oke, Lukas. dibuka dulu. Aduh. Mana sih? Andai kata tadi Bangking nyimak pemaparan saya tadi dari awal, Bruno. bahkan saya bedah tadi, saya bedah. Ini keturunan dari Salomo, ini keturunan dari Nathan. Di mana? Iya kan? Lukasnya? Ayo di Lukas di mana? Lukas berapa? Di Lukas Nathan berapa? ini, Ayo. Nathan ini anak lain dari selain yang tadi yang kita bahas sebelumnya. Di mana di Lukas? Coba, itu di Matius tadi sudah jelas kok. Dari Salomo sampai ke Yusuf, jelas sekali. Lukas 3 nomor 31. Di mana? Lukas 3 nomor 31. Lukas 3 Nomor 31. tiga puluh satu. Sebentar. Ini kan Yesus katanya dari keturunan Yekonya. Kita cek di nomor 31 Lukas, ada ndak keturunan Yekonya di situ? Hilang barangnya sayang. Hilang barangnya sayang. 31. Hilang. Bentar, aku lagi buka ini. Anak Mana Yekonya di sini? Cari. Mana coba 31, coba buka di situ dong. Anak Malea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Terus, anak Daud. Yekonya mana? Yekonya mana? Yekonya mana? Anak Yekonya Malea, mana? anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Anak Isai. Kamu tanya apa? Hilang Yekonya mana? Mana Yekonya? Oh, jadi maksud kamu ini berbeda dengan istilahnya berbeda. Hilang Yekonya hilang. Mana sih belum apa-apa kamu udah kayak gitu kesurupan. Lu baca dari atas ini, cari nama Yekonya kalau ada. Cari sampai habis. Menurut kamu Sampai siapa habis Yekonya? ya. Anak Esos, anak Set, anak Adam, anak Allah ya. Urut tuh ya. Sampai ke atas. Ya, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tara, anak Nahor kan.
Nah, sampai ke atas cari nama Yekonya di sini kalau ada. Kenapa itu? Ya, Hilang. Ayo, siapa yang kasih hilang? ini Ayo. tidak ada nama anak Mekonya, begitu maksudmu? Kalau Bo, Ya ilah. Iya, Yekonya di sini mana namanya? Nggak ada. kamu cuma Mana ada menanya Yekonya anak tuh? Mekonya itu Hilang saja kan? namanya. Kamu cuma menanyakan anak Mekonya itu saja yang kamu katakan, nggak ada di situ. Di Matius 1 nomor 11, Yosia Yekonyanya memperanakkan mana? Yekonya Nah, dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah, terus kalau kita lihat di Lukas 3 yang dibukakan sama Bang Palopo tadi, Lukas 3:31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, Yekonya nggak ada, terus langsung pertanyaannya, dilangkai. oh begitu. Kan cuma itu yang kamu tanyakan, bukan berarti dia bukan anak keturunan Daud kan? Tetap dia kan jatuhnya ke Yusuf kan dibawa terakhirnya. Kamu kan hanya mencari nama Mekonya lagi, berarti lain lagi nih pertanyaanmu. Wah, ini justru ini yang bahaya. Satu nama saja tidak ada, Bang King. Satu nama saja tidak ada, itu bahaya. Nah, coba Bang King punya kartu keluarga, punya keluarga, punya ada bapak, satu. ibu, saudara-saudara. Dicek bapaknya Bang King. Contoh Dembese, Denggasing, istrinya, ibunya Bang King, Dembese. Saudaranya Bang King, King Arthur. Habis itu King Nasar. Kok nggak ada nama aku? Saya paham. Hilang generasinya langsung. Oke, saya paham ya. Itu yang saya maksud. Ya gitu dong. Kamu jangan kemana-mana. Lah, kita nggak kemana-mana. Kita di sini dari tadi. Tidak, maksudnya kan tadi kan udah beres yang aku katakan dari Matius tadi, sudah jelas. Sekarang kamu pindah lagi nih, yang kamu carikan lagi, berarti lain lagi nih Makonya. Yang kamu tanya kan? Nah, tadi kan Ini sudah kan beres di silsilah Matius kan? Yesus, silsilah. Iya, silsilah, benar. Hanya yang kamu tanyakan Makonya, itu aja kan? Kayak gitu. Kamu Yekonya. berarti sudah lain lagi nih. Nah, mana? Nah, sebentar, aku lagi nyari nih. Sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Ini Bang Palopo, ini pembahasan bisa lari kedua. Bisa lari ke silsilah Yesus dari keturunan Daud, apakah dia dari keturunan Salomo ke bawah atau keturunan Nathan ke bawah? Ya kan? Nah, kenanya juga di sini adalah Yesus yang dikatakan sebagai Mesias. Iya kan? Tetapi di sisi lain Yesus ini gagal dikatakan Mesias. Karena dari keturunannya Yesus sampai ke bawah, kalau kita runut ke atas, dia keturunan dari Nathan. Sedangkan yang harus dianggap Mesias itu bukan dari Nathan, tapi dari Salomo. Mau dicari sampai kemanapun itu tidak ada di situ, Bang King. Nggak ada. Ini pendeta ini tidak pernah bawakan ini materi di gereja. Dipaksakan. Iya, dirahasiakan ini. Dirahasiakan. Nah, Bang Palopo, di sini Bible gagal buktikan bahwa Yesus ini adalah benar-benar keturunan dari pewaris Mesias. Ya kan, pewaris Mesias. Dipaksakan. Nah, tapi kalau kita lihat menurut 13 surat Paulus, ya kan? Nah, itu dipaksakan. Paulus memaksakan dalilnya di Roma 1 butir 3 sampai 4. Kalau mau cari keturunan Daud, Yesus, jangan cari di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Tidak ada di situ, Bang King. Cari di dalilnya Paulus, firmannya Paulus, ada di situ, dapat itu. Saya kasih bocoran. Ya, jangan kasih tahu Kristen lain. Tunggu, Yang penting jangan kasih tahu. Bang. Ini dulu keturunan silsilah, nanti kita bahas itu. Sabar. Iya, sabar. tapi jangan Cari aja. Bagi. Aku lagi cari nih, sebentar ya. Ya, yang penting jangan kasih tahu teman-teman Kristen yang lain. Jangan. Rahasia ini kita, rahasia.
mahal ini rahasianya. Jangan dikasih tahu. Jadi yang bikin kakak kepala keluarganya itu kayaknya Paulus ya, Bang Palopo ya? Bisa jadi. Kalau Bang King mau cari di perjanjian lama tidak mungkin ada, tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena silsilah keturunan Yesus, ya kan, sampai 4 atau 5 generasi itu dijelaskan di Lukas tadi sama Matius 1. Nah, sedangkan pewaris tahta seorang Mesias itu dijelaskan di Yeremia, gitu. Tetapi kalau mau tahu jawabannya, Bang King, saya kasih tahu jawabannya di mana. Jawabannya itu ada di Roma 1 nomor 3 sampai 4 sama Galatia 4 sampai 5. Di situ ada jawabannya. Ya, dikasih tahu deh. Maksud saya jangan Bang, rahasia itu Bertanya terwalat. kamu sendiri kasih jawaban. Dan aku yang cari jawabannya dia dong. Gimana? Coba jawabannya di mana? Jawab. Baca di Roma berapa tadi? Kamu lucu deh. Coba buka Roma 1. Roma 1. Roma 1. Butir 3 sampai 4. Nah, nomor 3 sampai 4, Bang King. Bentar ya. Nah, di sini saya punya ada Roma, Galatia, Kolose, Ibrani, ada 4. Goyang komal ini, goyang komal ini. Jangan lupa cek-ceknya, teman-teman. Kopi-kopinya. Cek. Berapa tadi? Mana sini? Roma. Roma 1 nomor 3 sampai 4. Ini teman-teman dicatat pembelajaran ini. Saya kalau mau panggil Kak Yolan bisa, karena WA-nya sudah ada sama saya, aman hal itu. Saya belum butuh si Kak Yolan sekarang, belum butuh dulu. Roma 1 ayat berapa? 3 sampai 4, Bang King. 3 sampai 4. 3, ya Allah, ya ampun. Dulu aku Ya. baca nih. Ya, Bang Palopo, pantesan banyak yang nyasar kalau cari rumah ya. ya. Aku baca dari Iya. pertama ya. Paulus sama Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Nih, jelas loh dikatakan loh di sini Paulus Udah kasih tahu adalah jawabannya. hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul tuh. Ada juga jawaban nih. Ya, kalau kalian bilang mengatakan Paulus nabi palsu, ini juga nih ya dikatakan. Iya, menurut pengakuan dipanggil dia. menjadi rasul. dikuduskan, Paulus nabi. Menurut Sama. Nabi. Jadi menurut Dia bukan Bang, nabi Jangan lari ke palsu situ, ya. Bang Paulus King. itu nabi. Jangan lari ke situ. Ya nggak apa-apa, ini jelasin bahwa Paulus itu nabi yang dipilih ya menjadi rasul. Iya, saya tidak permasalahkan Paulus itu. nabi ya. Ya. Oke, Nah, gampang ini itu, dapat juga gampang. ayat 1 nih ya. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Wow, dijelaskan lagi tentang nabi. Oh, klaim Paulus ini, ya. namanya klaim Paulus. Iya, tidak apa-apa, Bun, tidak apa-apa. Diselesaikan dulu, Bang King, diselesaikan dulu. Keturunan Daud kan? Oke, Keturunan itu yang Daud. pertama. Itu yang Anaknya pertama. menurut keturunan Daud. Dan menurut Ya, yang Roh- pertama. Terus apa Terus yang kedua, Jawabannya gimana maksudnya? Kamu ini enggak, ini saya kasih tahu bahwa menurut Paulus, Yesus ini di mana dia Keturunan klaim Daud. klaim Paulus itu Yesus ini keturunan dari Daud. hasil inkarnasi di bumi melalui benih Daud, keturunan Daud yang tadi. Ya. Nah, Oh, nggak itu yang salah, pertama, sudah benar Roma. kan tadi silsilahnya di Matius. Nah, tunggu dulu, kita bedah dulu ini. Nah, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Coba Bang King dibaca. Itu saya tidak permasalahkan itu, tidak ada pertanyaan di situ, tidak ada pertanyaan di situ.
Terus kenapa kamu mengarahkan ke situ? Malahan kamu menjelaskan lagi bahwa Paulus itu rasul yang dipilih. Enggak, saya enggak tanya masalah rasul, enggak ada hubungannya dengan rasul di sini. Bawah nih ya, supaya kalian tahu ya. Ini ada ayat baru itu jelas ya. Berarti ya berapa? Berarti menurut Bang King, Paulus itu nabi di ayat yang tadi kan gitu. Oke, lanjut. Rasul, bukan nabi, rasul. Oh, bukan nabi. Bukan nabi. Rasul. Bukan nabi. Rasul. Gimana sih? Iya, bukan nabi. Nabi apa rasul? Aku baca ya. Bukan nabi ya. Iya, Galatia 4 nomor 4 sampai 5, Bang Ging. Galatia 4 nomor 4 sampai 5. Galatia 4 sampai 5. Ya. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh yang ini sudah 5 nih. Ia diutus menurut mereka yang ditaklukkan kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya. Itu ayat 6 itu. Nah, itu kolerasinya yang tadi, yang anak tadi itu, ya kan, kolerasinya itu di Daud. Telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu di situ sambungannya. 2:11. Yang 2:11, Lukas 2:11. Itu, tapi di situ tidak ada pertanyaan di situ, Bang Ging. Kita buka lagi di Kolose 1 nomor 15. Ini tetap masih, ini substansinya masih di silsilah. Ini masih di silsilah ini, Bang King. Enggak lari kemana-mana. Ini konteksnya masih di silsilah ini. Ini terlalu kecil. Alkitab kecil ini yang aku buka loh. Ini aku masih bisa buka. Sekarang kamu tampilin dong di situ. Masa kamu suruh aku? Kamu yang mendalilkan. Di Kolose. Ini Kolose. Kamu Perjanjian baru ini. Kolose. Ayo, para Kolose. Mau belajar, buka Bible, Bang King. Ini mau belajar. Alkitab aku kecil. Ya bukannya ukuran Ya kan? besar. Ya walaupun mereka kecil juga kan, tapi kan ada Kolose di situ. Gantian lah. Ayo. Inilah susahnya nggak mau belajar. Iya, belajar kita nih, belajar. Aku sudah Belajar bantu, kita. Aku sudah buka itu udah berapa ayat tuh. Aku bantu. Nanti dikira Bapak Lupo yang baca, nanti dikira karang-karang. Tidak, udah jelas lah, jelas kok. Oke. Buka aja Pak Lopo. Oke, saya baca Kolose 1 nomor 15. Kamu ini kemana-mana banyak ayat yang kamu tampilin, gimana Iya sih? belajar, Namanya belajar, Bang King. Kan edukasi, tahu edukasi. Gak ada kesimpulan di sini. Membengkokkan Injil. Belajar. Udah diam aja dulu. Nggak ada Jerry, ya Jerry coba. Iya, ini bukan belajar. Udah diam, belajar yang ya. penting Yesus Tuhan. Jerry, diam dulu. Jadi, maksudnya apa Jerry dia ini? Cari-cari. Mereka mau membengkokkan. Tuh, dengan penyesat dong berarti ya. Iya, guru-guru palsu. Jadi mereka mau mengajar kita, Oke, memakai izin dulu kitab King. kita, Oke, padahal izin mereka dulu King. bukan dari Kristen. Oke, izin dulu Mana bisa teman-teman. mengerti Izin. kitab suci? Izin dulu. Izin dulu King. King izin dia. Jerry, sabar dulu King. King sabar. Jerry, King, kalau hati-hati, saya King. mau membengkokkan, siapakah Yekonya? Silakan. Siapakah Jadi Yekonya? itu 14 keturunan itu diganti dari Adam. Jadi yang diutamakan di Lukas itu dari Adam ke Daud. Dari Daud. Ngapa lari ke Adam? Ternyata Jerry Ya, yang tidak Wah, ada tambah itu. kacau ini, tambah Yang kacau. kena di pembuangan ke Babel. Turunan Kenapa nggak dari pembuangan ke tadi Babel itu kamu tidak yang ngomong masuk Jerry? di Kamu situ. izin pusing aku aja kau. Bukan. Yesus itu keturunan dari Adam, betul? Adam di Lukas bercerita dari keturunan Adam, Matius Ya, bercerita semua orang dari dari keturunan Adam, Jerry. Abraham. Dengar Dari Abraham. Satu dari Adam. Jadi kenapa bukan dari Jadi tadi? tidak ada masalah Yekonya tidak ada karena ada memang keturunan yang tidak diambil. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Bukan jelas itu. tidak ada keputusan bahwa dia bukan anak Daud karena dua-dua mengambil Daud. Matius Bukan pakai itu Daud, yang saya- Lukas pakai Daud. Bukan itu yang saya tanya. Siapa Yekonya itu? Itu yang saya tanya. Siapa Yekonya?
Ya itulah dia yang tidak terambil dalam Lukas. Lukas tidak ambil itu. Bukan itu. Yang jelas ini bukan bohong. Tidak ada kebohongan. Anda tidak mengambil dari Yekonya. Udah, jawabannya. Kalau tidak salah, Waalaikumsalam keturunan yang masuk di warahmatullahi pembuangan di Babel itu dia tidak ambil ya Lukas. Oh, tadi Yang ada kena. keterangan pembuangan di Babel, benar. Waduh. Pembuangan yang kena di pembuangan di Babel tidak Nah, terambil. kenapa Yekonya tidak dipakai? Sabar dulu. Kenapa Yekonya tidak dipakai di Lukas? Kalau dipakai di Bukan cuma Yekonya Lukas, banyak. Bukan cuma sabar Yekonya dulu. banyak. Selidikin Sabar. nama-nama di situ. Ada 14 keturunan Abraham ke Sabar Daud. dulu. Daud ke 14. Kenapa Yekonya tidak dipakai? Itu yang harus Apa salahnya juga kalau dia tidak dicatat? Tidak Kalau salah. dia dipakai Tidak di salah, Lukas, Pak berarti Lopo. dia gagal jadi Salah. Mesias. Dengar tuh Pak Lopo, memang penyesat nih Pak Lopo nih sama Iya, mereka ini Makanya paham dulu poinnya di mana. Orang Kristen Dia nggak seakan-akan tahu. kalau keturunan tidak ada berarti bukan keturunan Daud. Begitu. Mantap jadi mantap. Mati meja. Kalau putus, Tidak ada masalah putus. Itu kan catatan dari Lukas. Lain lagi versi dari Matius. masa lain-lain. Itu namanya Makanya dipaksakan. dia dibilang itu Injil sinopsis. Tetap dia Apalagi sinopsis. Injil sinopsis. Ya, versi Lukas lain, versi Matius lain, tidak bisa kita mau. Kalau Mati kita aja. mau samakan semua ya satu saja Injil. Tidak usah banyak-banyak, di merger semua. Pokoknya Makanya ada versi Matius, Ya, Markus, Lukas. berarti menurut Jerry, Yesus itu keturunan Adam, betul? Ya, Dari Lukas dia cerita dia tarik dari Adam. Kalau Udah selesai. Matius dia tarik dari Abraham. Nah, oke, Yekonya siapa? Ya pokoknya itu raja kalau disebut nama di situ itu raja dia. Nah, Keturunan terus dari dibuang raja. kemana? Raja semua itu disebut. Nah, dibuang kemana? Pembuangan itu mereka semua masuk ke pembuangan. Nah, bisa nggak menjadi Mesias kalau sudah dibuang? Tetap dong. Tidak ada pengaruhnya. Ya tetap dia keturunan Tidak Daud. bisa dari lagi, silsilah. Jerry. Lukas mengatakan dia turunan Daud. Matius Jadi. mengatakan dia juga turunan Daud. Gitu loh. Tuh dengar Pak Yang Lopo. penting Yesus disalib, udah diam aja dulu, Jar. Yang penting Yesus disalib, udah. Salibnya. Ini kan dua narasumber. Lukas narasumber, Matius narasumber. Gitu loh. Kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Ya karena versinya memang satu mencatat dari keturunan tarik dari Adam. Satu tarik dari Abraham. Yang satu tidak mengambil keturunan yang dibuang ke Babel. Yang Jauh satu banget ambil. dari Adam dengan Abraham. Jauh banget dari Abraham dengan Adam. Lukas dari Adam loh, ditarik loh. Lukas dari Adam. Ditarik sampai ke Adam. Lukas dari Adam ketemu juga nanti di Abraham. Ketemu Ngapain Yesus jauhnya dari Kristus, ketemu Adam? Yesus Kristus, Jatuhnya ke Yesus juga Yusuf kan? ketemu Yesus Kristus juga, ditarik dari Adam, ketemu Yesus, ditarik dari Abraham, ketemu juga Yesus. Oh, Kok ngarang? Ya memang begitu yang tertulis. Memang gitu yang tertulis. Bagaimana King Richard? Benar nggak? Betul. Jadi diambil separuh ya. Aduh. Diambil sebagian ya. Bapaknya Aco, sabar dulu. Bapaknya Aco namanya Abdul. Sabar dulu, Bang King. Bapaknya Aco namanya Abdul. Namanya bapaknya Abdul adalah Ahmad. Ini lompat. Namanya bapaknya Aco langsung lompat ke Ahmad. Di mana ke Bukan Abdul? lompat, tidak ditulis karena memang yang dia tidak mengambil silsilah yang dibuang di ke Babel. Itu namanya putus. Bilang aja. Putus anaknya di situ. Namanya putus. Kalau Atau Matius susah, ambil versi lupa dari ditulis. Abraham, inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau Lukas ambil dari sampai dia tarik ke Adam, tapi tidak masuk yang orang raja-raja dibuang. Wah, tuh dengar tuh. Aduh, sudah ya, terjawab ya. Sudah. Ayo ganti topik, ganti lagi. Lukas tarik dari mana? Lukas tarik dari mana? Nah, Lukas ditarik dari Adam. Kalau Matius bercerita Lukas dari ditarik dari Abraham. Adam. Ya. Oke, sudah ketemu dengar. nggak nanti di Abraham?
Ketemu di Abraham nggak? Ketemunya nanti di Yesus, tidak ada di Yekonya, tidak ada pengaruh Yekonya. Jangan Yesus dulu. ini yang dicerita pusat intinya ini sampai ke Yesus keturunannya, bukan sampai ke Yekonya. Tuh, Dia putusnya di Salomo. Jadi dengar kok dulu, jadi dengar kok dulu. Putusnya di Kalau Salomo. Lukas tarik dia dari sampai di Yesus Kristus. putusnya di Salomo dia. Jadi gini, dengar kok dulu. Lukas tarik dari Adam, terus Matius tarik dari Abraham. Nanti Lukas Tapi ketemu di alurnya Abraham tidak? dia Abraham turun ke bawah. Kalau ini dari Yesus naik ke Adam. Kalau Lukas, Ketemu nggak di Abraham? Ketemu nggak? apanya? ketemu juga ke Yesus jatuhnya. Semua jatuh. Ini kan Bukan Yesus, Abrahamnya. Yesus, abangku. Coba, host, jelasin dia dulu, udah capek saya. Gini, Ger. Lukas tarik dari Adam, berarti dia tarik dari Lukas tarik Adam, dari Yesus ke pasti Adam. melewati Abraham. Kan Lukas gitu, tarik dari pasti. Yesus ke Adam. Ya tidak? Lukas dia tarik dari Yesus ke Ya astaga, Adam. nggak ngerti juga. Sama seperti gini, Jer, sama seperti gini. Nah, terus? Kalau kita tarik Adam, ya kan, ke Nabi Muhammad, ketemu di Ibrahim. Kalau kita tarik dari Nabi Muhammad sampai ke Adam, ketemunya di Nabi Ibrahim juga, ketemu. Gitu loh. Iya ketemu, tapi di sini kalau di Lukas dia tarik dari Yesus ke Adam. Kalau di Matius dari Abraham ke Yesus. Nggak dilihat, Tapi masalahnya di tengah-tengahnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Dia. Iya, tidak ada masalah. Terpotong di Salomo. Apanya masalah? Kan dicerita ini tentang Tidak ada keturunan masalah, yang penting Yesus Tuhan. Udah itu aja. Ya ilah. Ya memang pada intinya kan yang dicerita ini Injil tentang Yesus, bukan tentang Yekonya, tentang Salomo, bukan itu intinya. Iya, tapi maksudnya gini loh. Gini loh, Jer. Poinnya di sini bukan masalah Yekonyanya. Bukan itu. Itu masalah juga yang pertama. Kenapa? Karena Yekonya itu silsilah keturunan dari Nathan ke atas, tetapi terpotong sanatnya. Nah, kalau kita runut sampai ke atas, itu nggak ketemu di Ibrahim karena mentoknya di Salomo. Gitu, mentoknya di Salomo. Itu yang pertama dari Yekonya, dari keturunan. Nah, terus yang kedua, Gini loh. Apakah batal? gini, saya kelarin dulu yang nomor 2 nih, yang nomor 2 Apakah saya bisa kelarin. membatalkan Yesus? Tidak ada hubungannya itu. Nah, Itu yang gimana? kedua ini Jadi masalahnya ini adalah membahas dalil. Aneh juga kalau nih. yang masalah yang kedua di sini adalah di mana syarat untuk menjadi seorang Mesias itu dia harus keturunan dari Salomo. Harus Tidak dari ada keturunan pakai Salomo syarat, syarat untuk tidak menjadi ada pakai syarat, harus Mesias. keturunan Salomo, harus keturunan Daud. Tidak ada. Kau jadi nggak pernah kau baca Bible kau. Turun kau. Lah, itu Bukan dalil. masalah baca Bibelnya. Ini yang kita cerita Yesus ini memang diceritakan dia utamanya keturunan Daud, dibilang keturunan Daud, tetapi yang paling utama dia itu adalah anak Allah, anak Bapa. Mati Itu yang aja. paling utama. Iya betul Ger, ini apa? Tidak lama ini bahasan Allah langsung lari ke lagi pada mulanya. Pada mulanya pasti. Kenapa? Adam, tuh dengar kan? Tuh. Nah sudah Lukas sudah taruh tulisan begitu, terus Matius taruh begitu lagi. Sampai separuh ya. Separuh Terus dah. keturunan Pokoknya, terus Bapak batal Lugo. kah ini kisahnya? Tidak Bapak Lugo, batal. kita ngomong diskusi 2 jam, 3 jam, 4 jam, ngomong bahas dalil putar ujungnya pada mulanya. Ini dia mulai ke Pada situ tadi. mulanya. Mulai ke situ dia tadi. Tidak masalahnya ini Anda berdua ini guru-guru palsu cuma mau mencari kesalahan, cari kesalahan. Bengkokkannya penyesat ya. Iya, ini guru-guru ini ada tertulis di kitab suci, inilah guru-guru Sudah palsu, dijelaskan ya, penyesat-penyesat. berhati-hatilah ke nabi-nabi palsu Iya, penyesat. catat Wah, ini ini Cat, nih, dua orang nih, Paloko, Paloko inspirasi, sama ini inspirasi. semua.
Bang King Richard, saya tanya dulu deh. Ini terakhir saya tanya Bang King Richard. Yesus itu nabi atau bukan? Tuh, lain lagi. Enggak, ini di luar konteks. Di luar konteks. Di luar konteks dulu. Karena itu kan sudah ditangkis sama Jerry. Oke lah. Ini Yesus itu nabi atau bukan? Iman ini yang dia tanya pengakuan iman ini Oke lah, sudah. Oke lah. Ada kata oke lah, Jerry. Udah kalah dia. Oke. Yesus itu nabi atau bukan, Bang King? Yesus dikatakan anak Allah, nabi, imam, utusan. Tuh banyak sebutannya dia, Bang. Banyak sebutannya. Ya, silakan. Oke, bisa dibaca ini, silakan dibaca di layar. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tiada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tunggu dulu. Seperti Musa yang dikenal Tuhan. Siapa yang berhadapan dengan Musa ini? Siapa yang berhadapan dengan Musa? Yang berhadapan dengan Musa ini yang firman Tuhan sebelum jadi Yesus gitu loh. Iya, betul. Iya, terus aja nih Richard dibego-begoin dari Jerry. Iya aja. Bukan dibego-begoin. Yesus memang itu. Yesus memang itu Tuhan loh. Sebentar Jerry. Jadi seperti Musa dikenal Tuhan. Siapa yang bertemu siapa nih Musa? Bertemu sebelum menjadi Yesus, firman Tuhan. Nah, dia datang jadi Yesus. Jadi Musa ini ketemu firman Tuhan yang datang sebagai Yesus. Gitu. Tuh, jadi aja bisa jawab. Aduh, makanya ini penyesat ini. Yesus itu nabi bukan? Yesus itu nabi bukan, King Richard? Yesus nabi atau bukan? Tuhan. Banyak orang Richard dulu Yesus tanya itu, dengar. Banyak bilang juga Yesus itu disebut nabi, disebut Tuhan, disebut imam, disebut putusan. Banyak orang panggil dia begitu. Tapi dia seperti Tuhan. Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus orang Israel atau bukan? Silakan. Oke. Nah, saya tanya lagi Anda. Musa berhadapan muka dan siapa? Dengan tantenya. Musa berhadapan muka dan Tuhan. Nah, inilah yang dia ketemu ini Yesus sebelum jadi Yesus. Itu firman Tuhan. Nomor balas. Semua dianggap Tuhan, biar di perjanjian lama juga Yesus juga di situ. Yesus itu Tuhan, datang jadi manusia. Dia berhadapan dengan Yesus, ya kan? Balas Yahudi. Belum ada. Makanya Yesus dihukum mati. Orang Yahudi mau hukum mati dia karena dia mengaku anak saya Tuhan. Saya tanya kau dulu. Padahal Yesus memang betul anak Tuhan. Sabar dulu. Kalau saya tanya kau dulu, Yesus itu Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Terserah kamu pakai Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil. Terserah kau. Apa kamu pakai dia? Kadang ada orang bilang dia nabi, dia imam, dia raja, dia utusan. Itu. Kita. Jadi catat King Richard, ini dua ini tokoh-tokoh ini yang kita pokoknya apapun yang kita diskusikan di situ, selama ada kata Tuhan tertulis di situ, itu dia Yesus. Coba kita kasih Allah itu yang berantem ya, kita kasih Tuhan yang berantem itu pasti dia bilang bukan. Jadi dia pun dibilang nabi palsu, yang penting koinnya banyak. Yang penting koinnya banyak. Ya Allah. Tadi sudah kalah, sudah di kantor semua ya. Iya, makanya Yesus ketemu lagi Musa. Jadi dulu Musa ketemu Yesus, sekarang lagi dulu Yesus datangi Musa. Waktu di gunung itu Yesus dimuliakan, Musa yang datangi Yesus dengan Elia, gitu loh. Betul itu. Wah, kita. Sebelum kiamat nih dia akan datang sebagai hakim yang adil tuh. Yesus datang sebagai hakim
adil. Nah, ini siapa yang bergulat dengan Yakub ini? Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia dapat mengalahkannya, memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok. Ini siapa ini berantem dengan ini, dengan Yakub? Ini ada tertulis di situ dengan seorang laki-laki bergulat. Dia sampai fajar Siapa itu? menyingsing. Siapa? Ayo, Ya laki-laki. Siapa itu? Orang Itu laki-laki kan tertulis di situ. Tuhanmu ini berantem. Itu di perjanjian lama, malaikat Tuhan itu bisa Tuhan, bisa malaikat. Malaikat Tuhan Gitu. lagi. Iya. Tadi Tuhan. Tadi Tuhan, sekarang malaikat. Aduh. Tadi Tuhan, sekarang malaikat. Bapak Lopo, bela dan Jerusalem. Sama yang datang ke Abraham bertamu dua orang. Siapa itu? Yang bilang nanti anak istrimu melahirkan. Ada tamunya. Itu siapa? Bukan manusia biasa itu. Manusia apa? Luar biasa. Agak lain. Adalah Ya manusia malaikat. Ya manusia malaikat. Iya malaikat, dia jadi manusia inkarnasi. Gak bisa, pasti lari ke Yohanes 1:1 ini bahaya nih. Lari kepada mulanya langsung, pada mulanya. Habis dia nih. Kalau po sama host ini. Iya. Ayo, mana Dito? Catatkin Richard, Pak Lopo ini inspirasi. Guru-guru palsu di dalam kitab kita itu ada guru-guru palsu ditulis toh. Ayo, sini boleh nggak? Ini orangnya. Aku mau bertanya nih, kalau po. Aku ada Memang. tadi kita ya. Udah tanya lah, daripada capek bertanya di asumsi terus tanya dia ulang. Tanya. Aku bertanya ya. Oh, diam dulu. Sunat itu sunnah atau ini wajib? Tidak ada sunat di dalam Al-Quran, hitan yang ada. Ya hitan kan sunat kan? Itu wajib apa enggak? Ya wajib lah. Wajib ya, bukan sunnah ya. Pasrah banget jawabannya, ya wajib lah katanya. Wajib, oke, kita pegang, kita kunci ya. Jadi wajib ya. Untuk masuk sebagai seorang muslim harus disunat ya, wajib ya. Ya kan perjanjian kekal itu, perjanjian kekal Abraham. Gimana? Wajib, oke kita kunci ya. Sekarang gini, di Islam ada kan jin muslim dengan jin kafir. Terus jin muslim itu siapa yang sunat? Ayo. Sudah. Dokter Marpaung dari Tarutung. Dah. Ayo, manusia atau sebangsanya? Ayo. Ngapain kau jauh-jauh ke jin? Yang kau tanya dulu siapa yang sunat Yesus? Itu aja dulu. Siapa yang sunat Yesus? Ngapain kau jauh-jauh? Yang sunat Yesus aja dulu siapa namanya? Siapa Gak jauh-jauh? usah itu lu bisa jawab nggak? Ayo. Siapa yang sunat? Jin muslim siapa yang sunat? Ayo. Ya sesama jin. Oke, kita bedah. Itu dalilnya di mana? Imam Zakaria yang sunat Yesus. Siapa yang sunat? Itu dalilnya di mana, Bang Ging? Dalilnya di mana? Kan di situ kan ada jin muslim Nggak ada, dengan jin kafir. Ngarang-ngarang dia. Enggak, maksudnya itu yang tadi yang jin muslim, jin kafir yang disunat itu maksudnya bagaimana? Dengar. Dibenarkan dulu, maksudnya perbaiki dulu pertanyaannya bagaimana? Iya kan? Sekarang jin muslim ini untuk masuk sebagai seorang muslim yang harus disunat lah. Sekarang siapa yang sunat? Dalilnya di mana? Iya, tadi kan kita mengatakan ada Ngarang, jin muslim, ada pertanyaannya jin ngarang. kafir. Iya kan? Kan kalau mau jadi sebagai Jin muslim, seorang jin kan harus kafir. disunat. Jin kafir masuk jin muslim. Jin muslim dengan terus? jin kafir ada dua. Sekarang kan kalau jin muslim kan yang harus disunat dong. Siapa yang sunat? Pertanyaannya Ayo. Yang bilang jin itu harus disunat siapa, Bang Ging? Itu dulu. Iya kan kalau mau jadi seorang muslim kan harus disunat, itu wajib.
Tadi kan kalau salah. Emang jin orang? sunat, Enggak ke situ. Oke, berarti jinnya tidak disunat, ya kan? Bukan itu yang dimaksud. Tapi kan Pak Roma bilang, Saya paham. Perjanjian kekal Abraham atau milah Ibrahim itu perjanjian kekal untuk keturunan Ismail ke bawah sama Ishak ke bawah. Dalam Kristen itu bukan perjanjian kekal. Itu bukan Itu. perjanjian kekal. Sok tahu, Lah, udah itu tulisannya perjanjian perjanjian kekal. kekal di situ. kan gini, tadi kan Masa yang tertulis kita mau bantah? host, kan tadi saya